Fase dakwah terang-terangan Part 5. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan surah Fussilat ayat 1-13 pada Al-Walid bin Mughirah utusan Quraisy, di ayat ke-13 surah Fussilat, Allah membahas kaum Ad dan kaum Samud. Kaum Ad adalah kaumnya Nabi Hud, dan kaum Samud adalah kaumnya Nabi Soleh. Kebetulan Nabi Hud dan Nabi Soleh adalah turunan Arab dan orang-orang Arab paham sekali tentang kejadian dua kaum ini. Bagaimana Allah menurunkan kepada mereka petir-petir yang menyambar dan membakar mereka, sehingga membuat mereka hangus di tempat. Dan Al-Walid pada saat mendengar perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membahas kaum Ad dan kaum Samud, dia pun berpikir bagaimana bisa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan masalah itu. Tiba-tiba dia berdiri dari tempat duduknya dan ketakutan, lalu menutup mulut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Cukup hai Muhammad, saya memohon kepadamu jangan kau baca lagi apa yang kau bacakan tadi, berhentilah jangan sampai Allah menghancurkan hubungan kerabatmu." Maksudnya adalah jangan sampai Allah menurunkan petir, dan kami semua mati karena permintaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Walid ulangin perkataannya sampai 3 kali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan membaca surah Fussilat sampai selesai. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ini yang aku miliki, ini yang aku bawa, ini Al-Quran yang berbicara sendiri." Kemudian pada saat itu Al-Walid pun tidak dapat melanjutkan dialognya, dia pertama kali mendengar Al-Quran dengan tenang dan tanpa gangguan, dia benar-benar tersentuh. Lalu dia berdiri dari tempat duduknya dan menuju ke Darul Nadwah, tempat kumpulnya tokoh-tokoh Quraisy. Pada saat awal berangkat ke tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam muka Al-Walid memerah karena emosi. Tapi saat pulang setelah berdialog dan mendengar Al-Quran muka Al-Walid berubah menjadi tenang. Tokoh-tokoh Quraisy pun penasaran dengan apa yang terjadi dan bertanya, "Hai Al-Walid, apa yang terjadi dengan engkau?" Al-Walid mengatakan, "Demi Allah, aku telah mendengarkan perkataan yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Ketahuilah sungguh perkataan Muhammad itu, Al-Quran, sangat indah. Sangat jelas, perkataan tingginya yang paling bagusnya sungguh telah berbuah, orang kalau dengar pasti bisa paham. Dan perkataan yang paling sederhananya, perkataan Al-Quran itu telah mencukupi, juga telah terinci. Pastilah perkataannya akan menang dan tidak akan pernah terkalahkan." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikarunia Al-Quran karena memang kaumnya pada saat itu sangat menjunjung tinggi sastra dan menjadi peradaban mereka. Melihat keadaan Al-Walid berubah, serentak orang-orang Quraisy yang berada di Darul Nadwah berkata, "Wahai Walid, apa engkau telah meninggalkan agama nenek moyangmu?" Al-Walid menjawab, "Tidak, demi Allah aku hanya belum pernah mendengarkan kata-kata seperti itu." Lalu orang-orang Quraisy mengatakan, "Mungkin itu cuman syair-syair, syair memang susunannya bagus." Al-Walid mengatakan, "Demi Allah tidak seorang pun dari kalian yang tahu syair lebih dari saya. Kalian tahu saya orang yang paling mengerti syair dan itu bukan sama sekali syair, perkataan Muhammad bukan syair." Mereka berkata, "Kalau begitu hai Walid, berarti Muhammad peramal atau penyamun." Maka Al-Walid mengatakan, "Aku tahu semua yang berhubungan dengan peramal dan penyamun, tidak sedikit pun ada pada Muhammad, dia hanya membaca ayat Al-Quran dan saya tersentuh." Orang-orang Quraisy mengatakan, "Kalau begitu mungkin dia orang gila, atau kemasukan setan, jin."
Al-Walid menjawab, aku tahu semua sifat-sifat dan ciri-ciri orang yang gila dan kemasukan setan, tidak ada pada Muhammad. Mereka bilang, kalau begitu dia penyihir, dia bisa menyihir orang. Al-Walid mengatakan, aku sangat tahu penyihir-penyihir Arab, semua aku kenal dan aku tahu perilaku-perilaku mereka. Tidak ada sedikit pun pada Muhammad. Orang-orang Quraisy mengatakan, engkau telah membuat kami bingung, lalu apa semestinya yang kami katakan tentang Muhammad? Kata Al-Walid, kalian mau dengar saran saya? Mereka menjawab, tentu saja. Ada dua yang saya tawarkan, yang pertama kalian mengikutinya karena ucapannya benar, ucap Al-Walid. Lalu orang-orang Quraisy mengatakan, tidak mungkin kami meninggalkan agama nenek moyang kami. Al-Walid berkata, kalau begitu tinggal ada yang kedua. Apa yang kedua? Tanya orang-orang Quraisy. Biarkan dia berdakwah pada siapapun yang dia mau. Bila dia benar dan banyak diikuti oleh manusia dan jadi terkenal serta termuliakan, maka kalian pun akan terkenal. Kalian satu suku dengan dia, sama-sama Quraisy dan jadi mulia. Bila dia dibunuh oleh orang-orang karena dia berdakwah, maka itu tujuan kalian, tidak usah kalian yang bunuh, ucap Al-Walid. Orang-orang Quraisy menjawab, demi Allah kami tidak setuju dengan ini. Sekarang Al-Walid yang bingung, dia mengatakan, kalau begitu, saya juga tidak tahu harus jawab apa lagi. Orang-orang Quraisy berkata, coba Al-Walid, pikirkan apa yang harus kami katakan tentang Muhammad, tapi kami tidak mau beriman kepadanya. Yang paling dekat bilang dia penyihir, karena penyihir bisa merubah keadaan orang. Yang lain tidak mungkin, mustahil. Ucap Al-Walid. Maka orang-orang Quraisy mengatakan, kalau begitu penyihir. Lalu mereka merangkul Al-Walid karena sependapat dengan mereka. Karena perilaku Al-Walid, maka turunlah surah Al-Mudaththir ayat 11-30. Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus menurunkan surah ini untuk Al-Walid.